Sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan alam dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel karena itulah sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup organisme tersusun dari satu sel tunggal uniseluler, misalnya bakteri, Archaea, serta sejumlah fungsi dan protozoa atau banyak sel multiseluler, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada organisme multiseluler. Jadi baiklah teman-teman, di sini salah satu alat yang kita dapat mengamati sel. Langsung saja mikroskop. Kata mikroskop sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni mikro, yang artinya kecil, dan kata arti kecil dan kata skopen yang artinya melihat. Jadi mikroskop diartikan sebagai alat untuk melihat benda kecil tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangan benda tersebut sehingga berkali-kali dapat diukur. Nah, jadi sel prokariotik dibagi dalam makro dan karion. Pro artinya belum dan karion artinya inti. Jadi sel prokariotik sebelum inti ini mengandung pengertian bahwa sel prokariotik bukannya tanpa inti, melainkan memiliki materi inti yang tersebar di dalam sitoplasmanya. Nah, jadi pada sel prokariotik ini adalah sel yang bukannya dia tidak memiliki inti, dia memiliki inti, namun dia tergabung atau dia tergabung dengan organ-organ yang lain dalam sitoplasmanya. Dia tidak ada kayak contohnya membran sel kayak dia tidak terbungkus oleh membran sel, tapi dia kayak tergabung dengan organ-organ yang lainnya. Kemudian sel eukariotik dibagi dari kata eu dan karyon, berarti sungguh atau benar, dan karyon berarti inti. Jadi sel eukariotik adalah sel-sel yang telah memiliki inti sel atau sel yang memiliki materi inti yang terorganisasi dalam suatu selaput sehingga inti selnya tampak jelas. Nah, jadi kalau pada sel eukariotik ini sel yang sudah memiliki membran sel atau memiliki inti sel yang terbungkus dengan selaput begitu. Jadi perbedaannya bisa teman-teman pahami bahwa perbedaannya yaitu kalau prokariotik dia tidak memiliki selaput inti, tetapi eukariotik dia memiliki selaput inti yang jelas dan tampak jelas. Kemudian di sini ada struktur dan fungsi sel bakteri atau sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Di sini teman-teman bisa lihat struktur luarnya terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Teman-teman bisa lihat di halaman 6. Kemudian struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma, nukleolit, ribosom, dan plasmid. Nah, struktur luar dinding sel yaitu dinding sel berfungsi untuk melindungi lapisan luar sel, dia untuk pelindung begitu. Kemudian kapsul itu dia berbentuk seperti lendir yang terkumpul, kemudian membentuk seperti gel yang menebal dan berfungsi sebagai lapisan pelindung sel bakteri tersebut. Kemudian membran sel berfungsi untuk melindungi struktur bagian dalam sel bakteri tersebut. Kemudian ada flagella yang berbentuk seperti ekor, di mana dia berfungsi sebagai alat gerak pada sel bakteri.
Kemudian di sini ada pili bentuknya seperti rambut-rambut halus yang menempel pada dinding sel, di mana dia berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik. Apa perbedaan globular dan filamen? Terima kasih. Dari sitoplasma itu semua DP gambar yang ada. Proses retikulum endoplasma kan dibentuk dari zat kimia kayak zat rusak begitu. Kloroplas hanya terdapat pada suluhan. Dan apakah kloroplas terdapat pada semua tumbuhan? Retikulum endoplasma yaitu transportasi zat, molekul, modifikasi protein yang disintesis lemak dan kolesterol, detoksifikasi atau menetralkan racun. Sedangkan kompleks Golgi melakukan sekresi dengan cara membentuk sebuah kantung atau vesikula yang disebut vesikel Golgi. Kemudian misalnya ada suatu zat yang ingin dikeluarkan seperti protein melalui membran sel, maka badan Golgi yang membentuk vesikel Golgi langsung membungkus vesikel Golgi membungkus vesikel. Apakah termasuk golongan sel prokaryotik atau eukaryotik? Nah, baru kita tahu dari sel-sel ini makhluk-makhluk hidup apa sajakah yang mempunyai antara sel-sel ini. Dari sini dulu, ini kita bedakan dulu yang ini. Ada struktur yang membedakan, struktur bagian luar sel yang membedakan antara masing-masing sel. Sudah, sebelum nanti dikupas lebih jauh yang